Jadi kita tunggu nanti ke depannya siapa pemain keturunan yang akan dipanggil lagi oleh Coach Sintayong, dan kita juga masih tunggu apakah keputusan dari Coach Sintayong tentang Jordi Amat, walaupun feeling saya bahwa dia akan tetap meminta Jordi Amat membela timnas Indonesia ya, tapi kita perlu menunggu nanti pernyataan resmi dari Coach Sintayong. Namun untuk saat ini biarkanlah dia fokus. Tapi Coach, ada yang info bahwa si Justin, bukan Justin Laksana ya? bukan Justin ini, Justin Hubner, katanya mau gantiin posisinya Jordi. Ya, bener bisa. nggak tuh Coach? Bisa, dia memang defender dan posturnya oke, dan Jordi kan nggak muda-muda amat juga, ya kan? Jadi kalau gue sih ngeliat nggak menggantikan ya, lebih bersaing. Untuk dapetin posisi itu. Ya. Tapi memang ternyata persaingan itu bagus diadain, maksudnya biar dua-duanya tuh apa ya, penampilannya bisa lebih saling ini ya Coach. Di lokal itu kan ada Rizky Ridho yang menurut gue pemain muda, defender yang bagus. Tapi kan dia bisa cedera atau dia bisa nggak bermain bagus karena harus diganti terus. Jadi pelapis itu butuh. Dan ya gue harap ya pemain muda ini kan kemananya kita nggak pernah tahu. Gue harap dia bisa berkembang bagus dan bisa memberikan kontribusi. Jadi mungkin proses memilih ada ketertarikan Galau lagi, dulu jadi ya. akhirnya kan sekarang udah ambil sumpah. Iya, waktu itu kan sempat viral juga tuh ketika Hubner akhirnya milih main di tim nasional Belanda. Ada netizen kita ngehujat dia, sekarang muji-muji dia. Emang nggak konsisten, bro. Harus konsisten lah kalau ini. Nah ini kan sekarang dia datang, dia udah ambil sumpah, tinggal nanti dan masalahnya udah hampir berapa bulan lagi ya menuju Piala Asia ya? Ya Januari kan Piala Asia, belasan lah. Tanggal 19 kalau nggak salah mulai Piala Asia lawan Irak. Maka itu kita beruntung juga punya pemain keturunan Indonesia seperti Justin Hubner. Dan sebelumnya kita tahu di usia muda ada pemain keturunan Indonesia lainnya seperti Rafael Struijk dan juga Ivar Jenner yang permainannya juga bagus kan. Itu di pertandingan lawan Irak dan juga lawan Filipina, kalau menurut saya Rafael Struijk mainnya bagus. Ya kan terlihat kombinasi permainannya dengan pemain-pemain lain bagus sekali, chemistry-nya sudah terbangun dengan baik. Apalagi ketika dia membela timnas Indonesia U23. Belum lagi Ivar Jenner, yang kalau saya ngelihat permainannya seperti Toni Kroos. Memberikan umpan-umpan direct, memberikan umpan-umpan yang bisa membuka pertahanan dari tim lawan, itu pun akurat. Belum lagi punya kemampuan untuk distribusi bola secara merata dan juga shooting dari luar kotak penalti. Ya perlu realistis lah dengan hasil yang ada, yang diberikan oleh Sintayong. Terus kalau dia sampai memimpin Piala Dunia dengan apa yang alarm di Uzbekistan, privilege banget dong gitu. Sekarang pertanyaan saya, apakah federasi memperlakukan pelatih domestik kita juga begitu? Saya bukan soal pro kontra domestik dan asing, bukan. Intinya adalah siapapun yang di pelatih nasional dia harus punya kualitas. Iya. Ya kemudian juga sebetulnya kita beberapa waktu yang lalu sempat membahas bahwa dari pelatih Sintayong pun juga perlu adanya komunikasi yang masif kepada klub-klub yang ada di Indonesia, dan itu ternyata masih belum berjalan dengan dan mau berangkat kan apik. Memang pesimis tuh. Iya. Masyarakat jangan berharap gitu kan segala macam. Iya. Pemain ini cuma kekuatannya 50 gitu, tanpa Marcelino, tanpa naturalisasi yang sedang digarap kan, 3 orang itu kan. Jadi buat saya sih ya mungkin pelatih lokal juga bisa kalau dengan support seperti maksimal seperti Sintayong. Sepakat sih. Timnas Indonesia menumpuk pemain naturalisasi di lini pertahanan. Kondisi ini membuat Jordi Amat berpotensi digeser. 3 pemain naturalisasi baru dijadwalkan bergabung tim Garuda jelang Piala Asia 2023. Mereka adalah Justin Hubner, Jay Izzes dan Nathan Chuaon. Yang menarik, ketiganya berposisi sebagai pemain belakang. Hubner dan Izzes merupakan bek tengah. Sementara Nathan bek kiri, tapi bisa juga dimainkan sebagai bek tengah. Dengan begitu, pelatih Timnas Indonesia Sintayong STY memiliki banyak pilihan untuk membangun benteng pertahanan timnya. Tercatat, ada 7 pemain naturalisasi yang bakal membentengi pertahanan tim Garuda. Selain Hubner, Izzes dan Nathan, STY sudah memiliki Jordi Amat, Elkan Bagot, Sandy Walsh, dan Sain Patinama. Itu juga belum termasuk Rizky Ridho yang kerap masuk tim inti. Dari 8 pemain bertahan itu, STY punya 5 bek tengah, yakni Hubner, Izzes, Amat, Bagot, dan Ridho. Itu belum termasuk Nathan dan Walsh yang bisa juga digeser sebagai center back. Belakangan,
Pelatih asal Korea Selatan itu memainkan pola 5-3-2. Formasi tersebut membutuhkan 3 bek tengah. Artinya, akan ada 2 pemain yang bakal jadi cadangan. Biasanya, STY memainkan Ridho, Ahmad dan Bagot. Namun, dengan adanya 3 pemain naturalisasi baru, bisa jadi ada pemain yang tergeser. Ahmad menjadi sosok yang paling potensial tergusur. Kenapa defender Johor Darul Takzim JDT itu yang tergusur? Alasannya, karena belakangan pemain berusia 31 tahun itu menunjukkan penurunan performa. Saat timnas Indonesia dibantai 1-5 di markas Irak pada tanggal 16 November lalu, Ahmad melakukan 1 gol bunuh diri. Lebih jauh, di JDT Ahmad juga menuai banyak kritik. Bahkan, kabarnya fans klub Malaysia itu meminta agar manajemen mendepaknya. Posisi 3 bek di starting line-up timnas Indonesia bisa diambil alih Ridho, Izes dan Bagot. Atau bisa juga Nathan atau Walsh dimainkan di posisi tersebut. Meski begitu, Ahmad bisa tetap masuk starter meski tidak di posisi bek tengah. STY masih mungkin mendorongnya sebagai gelandang bertahan DM. Posisi tersebut bukan hal baru untuknya. Dia pernah memainkan tugas sebagai DM di masa lalu. Bahkan, di timnas Indonesia STY juga pernah memainkannya di posisi itu. Visi bermain, kontrol bola dan umpan jarak jauhnya yang berkelas dunia bisa dimaksimalkan tim Garuda untuk mendongkrak permainan. Keberadaannya bisa meningkatkan distribusi bola ke lini depan. Selain itu, keberadaan Ahmad sebagai holding midfielder bisa membuat pertahanan timnas Indonesia semakin solid. Pertahanan grendel inilah yang dibutuhkan tim Garuda untuk membendung ancaman Jepang, Irak dan Vietnam dalam fase grup Piala Asia 2023. Mainan Jordi Amat disebut melempem. Bahkan dirinya sampai dihujani kritik oleh fans klubnya sendiri Johor Darul Takzim JDT. Kondisi tak mengenakan itu terjadi setelah dia melakukan kesalahan dalam beberapa pertandingan terakhir JDT. Blunder yang paling disorot yakni ketika timnya mengalahkan Terengganu FC dengan skor 3-1 di partai final Piala Malaysia 2023, Jumat tanggal 8 Desember tahun 2023. 1 gol Terengganu FC itu dianggap bisa terjadi karena kesalahan Jordi. Dia melakukan pelanggaran keras kepada Ivan Mahmud di area penalti. Hasilnya sang lawan mendapat hadiah penalti dan mampu dieksekusi dengan baik oleh Ivan Mahmud. Fans JDT geram, bahkan ada yang meminta kepada klub untuk mendepak Jordi. Mereka meminta manajemen mendatangkan pemain baru yang lebih oke. Fans JDT geram, bahkan ada yang meminta kepada klub untuk mendepak Jordi. Mereka meminta manajemen mendatangkan pemain baru yang lebih oke. Jordi tampil sebagai starter di 2 pertandingan tersebut. Sayangnya mantan bek Espanyol dan Swansea City itu tak berhasil mengeluarkan magisnya. Timnas Indonesia kalah telak 1-5 dari Irak dan hanya bermain imbang 1-1 melawan Filipina. Bahkan Jordi sempat membuat gol bunuh diri saat melawan Irak. Menurunnya penampilan Jordi bisa jadi karena efek Liga Malaysia yang kurang kompetitif. Dia bermain untuk JDT yang sangat superior di negeri jiran. Hingga detik ini saja JDT belum pernah merasakan kekalahan dari 25 pertandingan Liga Super Malaysia. Mereka melahap 24 laga dengan kemenangan dan 1 hasil imbang. JDT nyaman di puncak klasemen dengan nilai 73, unggul 25 angka dari Selangor di posisi kedua. Perlu diketahui klub berjuluk Harimau Selatan itu sudah 10 kali juara Liga Super Malaysia, terbanyak dibanding tim lainnya. Mereka sudah superior meski tanpa kehadiran Jordi di lini pertahanan. Untuk itu sebagian pencinta sepak bola meminta pemain 31 tahun itu hengkang dari JDT dan kembali berkarir di Eropa.